Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di sini, yaitu Hariswan. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Ulazmil Harismi. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ya. Saya masih menduduki di semester 7, hampir ke 8 ya. Nanti habis itu kurang setengah tahun lagi saya sudah menjelang skripsi. Gitu. Di sini akan saya menjelaskan ya dalam sebuah mindset kita dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu penting bagi kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Kita butuh yang namanya pendidikan. Kenapa begitu? Ya, kita dari kecil. Kalau di Mahfudz itu disebutkan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Bahwasanya mencari ilmu itu utlubul ilma minal mahdi, dari buayan dari kita lahir sampai kita meninggal, liang kubur. Minal lahdi, sampai ke liang kubur. Dari kita lahir sampai kita dikuburkan, seperti itu. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu ain, fardu bagi setiap, baik itu dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita. Jadi pentingnya di sana. Pendidikan itu sangat penting bagi kita. Apa sih yang harus kita, supaya kita bisa memahami dalam dunia pendidikan? Kita harus apa? Caranya kita harus banyak baca buku. Baca buku itu hal terpenting kita dalam bisa mengasah skill kita dalam memahami dalam dunia pendidikan. Di antara semua baca buku, kemudian networking bersama orang yang rata-rata golongannya pendidikan. Pendidikan itu banyak. Di antaranya ada pendidikan Islam, pendidikan sosial, pendidikan mental, pendidikan warganegaraan, dan pendidikan sosial dan lain sebagainya, banyak. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Cukup yang harus kalian tahu ialah itu semua kembali ke prinsip kita masing-masing. Tergantung kitanya. Kalau kita dari sini tidak bisa mengasah skill kita untuk kita bisa terjun, untuk kita bisa menghadapi tantangan yang semakin kedepannya bakal seiring berkembangnya zaman. Kan zaman ini kan semakin lama semakin berubah. Kalau kita pendidikan kita hanya separuh itu aja, kita bakal ketinggalan zaman gitu. Kita bakal dilindas gitu. Tujuan pendidikan ya supaya kita paham, untuk menghindari yang namanya sebuah kesalahpahaman gitu. Apa tujuan sekolah? Apa tujuan belajar? Ya kalian jangan, saya sekolah gitu. Saya sekolah SMA, sekolah SMP, sekolah gitu, belajar tidur. Dengarkan dulu, Bu Guru izin. Ini Bu Guru izin mau pipis gitu. Alasannya katanya Timothy Ronald kayak apa? Lebih ke mindset perbudakan katanya. Ya ada gitu juga. Itu pola pikir yang salah. Itu kita sebagai manusia harus saling menghormati antara satu sama lain. Kan sudah disebutkan dalam hadisnya. Tuh. Ilmu itu lebih penting daripada akhlak. Akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Jadi di mana-mana kalau kita punya ilmu setinggi apapun itu, kalau akhlak kita gitu saja ya percuma. Seperti itulah. Dan saya sekarang ini suasana lagi ada di tepat di atas rumah ya, di tingkat rumah. Alhamdulillah rumah saya di tingkat. Di sini kalian fitbus pada paginya masih waktu pagi. Fitbus pagi ini lumayan bagus ya. Pemandangan sudah banyak, pemandangan
bagus, vibesnya bagus. Keadaan dalam keadaan rindang, suasana vibesnya juga bagus ya. Sensasi nikmat, nyaman, angin bertiup sepoi-sepoi, bateriu hububan duai dan kalau dalam bahasa Arab angin di sini lagi bertiup sepoi-sepoi. Dalam keadaan rindang, tumbuhan subur, nikmat ya. Kita ini hidup di sini nikmat. Hidup itu sudah orang hidup bisa bergerak. Itu sudah kaya. Kaya tuh jangan kita seakan-akan merasa kurang berkecukupan. Kita hidup, kita bisa bicara, kita bisa melihat, kita bernafas, itu semua karena Allah. Allah memberikan kita bisa bergerak itu sudah kaya. Tak perlu mulu-mulu kaya, tak perlu mulu-mulu. Cuman hidup dunia ini kita fokus untuk fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, kesombongan, dan sebagainya. Itu di luar saya tidak baik. Balik lagi kita ke pendidikan. Tadi saya hanya menjelaskan masalah kehidupan tadi. Sekarang kita balik lagi ke masalah pendidikan. Emang dari turunnya hasrat itu, turunnya kemauan itu dari hasrat kita sendiri. Adanya kemauan ya karena dari hasratnya kita sendiri. Kalau hasrat kita itu lemah gitu, gimana kita bisa timbul yang namanya sebuah himmah yang kuat gitu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sekitar kita. Ya bukan gitu caranya gitu ya. Kita jangan jadi orang, jangan putus asa. Jangan putus asa. Dikit-dikit kalau nggak gini ya kalian sudah dikit-dikit ngambul gitu. Kalau ada masalah dibiarkan, ya jangan. Ya, hadapilah masalah dengan sebaik-baiknya. Kayak saya sekarang ini, saya ini juga mahasiswa, duduk di semester 7, hampir ke 8. Mungkin apalagi habis itu saya menjelang ujian akhir semester, nanti mungkin sudah masuk ke semester 8. Selesai, baru nanti langkah selanjutnya yang saya kerjakan yaitu jenjang kuliah saya di bidang untuk menyelesaikan yang namanya skripsi, menuntaskan yang namanya skripsi. Skripsi itu nanti banyak ya. Ini masih pengajuan judul, gak di ACC. Bahkan saya gak di ACC sampai berlima kali. Ya, tantangan hidup ya seperti itu. Tantangan hidup. Dalam sudut pandang apa? Dalam sudut pandang untuk kita bisa sukses dalam berpendidikan gitu. Orang kuliah nih termasuk pendidikan. Gimana kita bisa sukses lulus kemudian dapat ijazah, alhamdulillah. Ya, kita harus berusaha. Bro, kita harus berusaha apa ya, berusaha untuk bertanya kepada orang yang dekat kepada kita, guru-guru kita, orang yang pengalaman lah gitu istilahnya. Kalau kita ada bertanya sesat di jalan. Saya meskipun gagal berpuluh-puluh kali ini, saya berpikir gimana saya sekiranya judul bisa di ACC, sekiranya judul skripsi saya bisa di ACC oleh Pak dosen gitu. Nah, caranya saya asah terus. Di mana salahnya? Alasannya ini, objeknya nggak sesuai mas, ini, metodenya ini. Kalau pun siap nggak gitu? Nggak siap jangan, nanti saya nggak lulus. Biasa. Latihan itu merupakan hal yang biasa. Kita hadapilah dengan sabar. Kita berdoa terus, berdoa untuk bisa mencapai yang terbaik, seperti itu. Memang pendidikan itu penting. Saya sekarang masih berdiam di bangku kuliah di semester 7, yaitu jurusan ekonomi syariah. Di jurusan ekonomi syariah. Mungkin dari kalian pasti
pasti mungkin dari kalian pasti sudah yang nonton video ini juga ada yang sama jurusannya seperti saya, sama-sama pengalaman ya. Ini saya di semester 7 hampir ke 8 ya. Tantangannya tuh berat. Orang berpendidikan tuh apa? Ujian dan cobaannya berat. Perlu kita sadar. Jangan kalian bedakan orang kerja kelompok itu tandanya ya. Tugasnya gampang tapi kerja kelompok. Skripsi sulit tapi kerjanya individu. Ya, itu mindset yang salah. Bahwasanya apapun yang kita usahakan pasti kita akan bisa nanti ke depannya bakal bisa tercapai, bisa menang gitu. Kalau kita sedikit tapi kita sabar, kalau kita sendirian ya kita satu orang cuman kerjaan kita banyak tapi sabar, pasti bakal berhasil. Disebutkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, kami fiatin qalilatin ghalabat siyatan katsiratan bi'illah wallahu ma'as-sabirin. Biasanya kita dari pasukan sedikit dapat beberapa orang sedikit, bahkan bisa mendapatkan sebuah kemenangan dalam menghadapi lawan yang besar. Dengan apa ya? Dengan izin Allah, dengan sabar dan izin Allah. Kalau kita gak sabar, kita gini-gini ya gitu ya, sulit, udah ngapain sendirian, joki aja lah ya, itu merupakan keputusan yang salah. Kita harus jangan sampai terkecoh dengan omongan-omongan yang lain, orang-orang yang lain. Soalnya orang-orang di luar sana tuh banyak yang selalu menghipnotis kita, merayu kita untuk supaya bisa jadi kita tidak semangat lagi, bisa jadi minder kembali. Akhirnya hikmah kita tidak semangat seperti itu. Terus kalian, meskipun kalian ditemu bagaimanapun, jangan kalian dengarkan. Kejar pendidikan kalian sampai ke jenjang yang lebih tinggi nanti. Saya sekarang ini S1, nanti bakal kedepannya di jenjang paling tinggi nanti dilanjut di S2, kemudian di S3 nanti seperti itu, di profesor. Jadi semakin tinggi pendidikan ya, orang semakin segan ke kita nanti. Betul. Itu sedikit ya sharing mengenai dalam dunia pendidikan ya. Tuh, penting banget ya, pendidikan ya banyak sih. Tuh. Belajarlah terus. Kalian di sini saya akan menjelaskan relatif ya, sesuai dengan pendidikan yang kalian pelajari masing-masing di kehidupan kalian. Kalian lagi menempuh apa sekarang gitu? Apalagi sekolah, apa kuliah gitu, belajar apa? Sekolah kan banyak, SMK, SMA. Kemudian kuliah jurusannya juga bermacam-macam kan. Ada antropologi, jurusan sosiologi, jurusan filsafat, jurusan ekonomi kayak saya sendiri. Itu banyak. Jurusan bahasa Inggris pun. Saya dulu mondok di pondok pesantren, pondok saya sendiri, pondok yang tercinta, pondok tercinta yang kubela ya, Al-Masuki ya. Saya sudah banyak belajar mengenai pengalaman saya dalam berbahasa, dalam dunia bahasa, yaitu di pondok saya sendiri mahkotanya bahasa. Yang ditekan dalam belajar bahasa itu ada dua, bahasa Arab dan Inggris. Misal kalian tidak paham nih, kalian tinggal chat kolom komentar di bawah aja. Kalau bahasa Inggris, perbedaan dengan simple past tense dengan simple future tense apa gitu. Langsung nanya aja di kolom komentar, nanti saya kirim link tautan pembelajaran nanti ke kalian sih. Gitu. Sebelumnya cukup sekian video yang kali ini yang saya sampaikan.
ikuti terus keseruan nantinya di channel saya Rizwan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.